92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Semakin seru ya ladies ya pembahasan kita di hari ini. Masih barengan sama Elke, para ladies dan juga Ciri Fosa nih Sobat Maestro. Kita lagi membahas, mengulik tentang anak yang menelusuri menguak tabir. Nah, soalnya ini beneran sesuatu yang belum terkuak ya nggak sih? betul. Kalau aku ya, kalau aku sendiri ngelihat ini tuh, apalagi Ciri Fosa bilang mau punya anak yang baik atau setia. Ini topik yang bener-bener baru banget buat aku. Beneran serius. Ya. Emang kalau baik anak ada baru setia. satu sih Elke. Jadi kan belajar Punya berapa banget. lagi ke? Jangan gitu ah. Aku tuh bingung gitu loh Sobat Maestro. Mungkin Sobat Maestro yang sedang mendengarkan juga sama bingung ya sama Elke dan semua para ladies juga gitu ya. Oh iya ya bener juga. Kalau baik itu ada batasnya. Sedangkan kalau setia itu respon anak tidak tergantung dari nada suara kita gitu ya. Itu kayak impian banget gak sih ya ladies? Kayak respon mereka tetap baik walaupun misalnya kitanya lagi nggak dalam kondisi yang waras gitu kan. Itu kan aduh heaven on earth banget nggak sih? Seharusnya ya kayak aduh itu goal banget gitu. Nah gimana sih Ciri Fosa stepnya dari awal banget deh? Ini jangan anggap kita kayak udah tahu gitu ya. Ini mah bener-bener level cetek banget gitu. Gimana cara memulainya Ciri Fosa? Oke, ada 4 hal yang akan kita baca sama-sama nih. Tapi sebelumnya saya mau nanya gini, ini semuanya ya, bukan sebagai mama, sebagai anak ya, bukan sebagai mama. Sebagai anak, itu apakah sudah menjadi anak yang setia sama orang tua, dalam tadi pengertiannya ya, mau bagaimanapun orang tua kita tidak dipengaruhi kesetiaannya sama orang tua. Sudah belum? Kalau aku sih sudah, Oke. Orang tua aku ya. Ayo kita sudah tersambung sama orang tuanya Ci Titin. Ada surprise. Ya, boleh. Surprise kok. Gak apa-apa, sekarang mah saya berani. Kalau dulu nggak berani. Oke, Titin udah. Udah, Cici saya juga udah. Ci cewek. Udah juga. Ini teh maksudnya kita sudah jadi yang setia tuh, jadi ya mau orang tua seperti apa kita tetap responnya baik gitu ya, Ciri Fosa. Iya. Udah dong kalau itu. Orang tua seperti apa kita responnya baik. Bener kan? Mau kita kecewa atau apa tetap respon kita ke orang tua baik gitu kan? Iya. Udah dong kalau itu. Kayaknya ada yang ragu-ragu nih. Ya dulu tuh Ci. Tapi gini. Kelihatan. Gini sih, kita responnya baik, tapi dalam hati tetap masih ada kecewa itu setia nggak? Nah kan tadi udah Setia terselubung. Setia kan tidak terpengaruhi kan oleh faktor-faktor yang lain kan? Ya nggak terpengaruh sama isi hati kita, tidak terpengaruh sama mood, tidak terpengaruh sama apapun, kan itu setia. Nah jadi gimana? Kalau di dalamnya tidak respon baik, artinya setia nggak? Nah, tapi kan responnya baik sih, respon kita yang kita keluarkan baik gitu. Tapi dalamnya nggak baik. Gimana? Dalamnya nggak baik. Dalamnya baik, maksudnya kalau kecewa, misalnya ada kecewa atau mungkin apa gitu ya. Tapi sama kita bisa istilahnya apa ya? Digodok sendiri di dalam gitu loh Ciri Fosa, bukan dikeluarin. Aku tuh gini gitu. Nah, kita tahu menutupi salah gitu. Bukan menutupi sih. Kita tahu nih ini salah nih kalau kita kecewa gitu. Terus kita godok sendiri di dalam dan itu selesai sendiri gitu. Dan kita tahu ini selesai gitu. Itu setia atau enggak? Ya, bisa aja. 50-50. Ya. Karena kan yang tahu yang ngalamin. Benar-benar. Nah, sekarang kita lihat nih 4 hal nih ya. Tadi kan ada yang bilang yakin pertama kali setia, tapi sekarang kok kayaknya ragu-ragu. Itu masih megang dagu dari tadi. Garuk-garuk tuh. Mana Ci? Mau ngomong apa nggak? Enggak. Hah? Enggak. Lagi WA mamanya? Enggak, lagi WA papanya Cici Titin. Pak. Enggak, tadi kan gue kan sepikir gini kan, setia itu kan berarti kan berpegang teguh, mau orang tuanya kayak apa juga kita tetap
berbuat baik dan kita sudah Betul. mempunyai hubungan baik gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau misalkan ya konotasinya adalah kita tetap berpegang teguh sama hal kebaikan gitu, terus udah gitu kita kayak mendewakan gitu nggak sih jadinya gitu. Kalau mendewakan kan jadi kayak mereka mau berbuat salah, berbuat kurang baik juga kan kitanya. Harus positif responnya. Iya, gitu kan. Itu kan kayaknya nggak betul juga ya. Hah? Gimana sih gitu? Hah? Aku kok jadi kusut sendiri? Kadang aku enggak sih, aku nangkep sih. Nah itu sebenarnya gimana tuh Ci Rivosa? Nanti dulu berarti jangan loncat dulu ya, ke sini dulu nih. Itu kalau kayak gitu gimana Ci? Ya, jadi yang namanya kita berespon tadi ya setia sama orang tua tentunya beda dong dengan mendewakan. Ya beda, kalau mendewakan itu kan artinya menyembah, artinya memuja. Gitu. Nah itu tentunya berbeda. Jadi kalau misalnya kita berespon baik yang dalam kita bicarakan ini kepada orang tua, nanti kita lihat di dalam 4 hal itu tadi. Tapi kalau mendewakan itu sudah beda. Itu masuknya kan sudah ke spirit, ke rohnya kita. Gitu. Jadi benar-benar mendewakan, menggantungkan hidup kita. Nah itu kan berbeda. Ya seperti kalau kita kan percaya sama Yesus, sama Tuhan, tapi kan ada yang animisme, dinamisme atau sama yang lainnya, karena mengakui bahwa di dunia ini ada yang paling berkuasa. Nah itu namanya mendewakan, memuja, pokoknya nggak pernah salah, dan itu kita kan bukan bicara bahwa orang tua tidak pernah salah. Ya pasti ada salahnya, hanya tadi respon kitanya. Seperti itu. Jadi beda sekali, bukan dalam maksud mendewakan gitu, untuk menjadi anak yang setia. Tuh, karena kan kata setia ini juga memang digunakan tadi sama Rasul Paulus dan Timotius. Kesetiaan yang mana tadi? Kesetiaan hubungannya itu loh. Ya hubungan darah, walaupun Timotius sama Paulus tidak ada hubungan darah, tetapi keintimannya, kelekatannya. Nah ini baik sekali, intim sekali, bagus sekali. Gitu. Jadi ini yang perlu dilihat. Jadi hubungannya itu adalah hubungan memang keluarga anak kepada orang tua. Kan ini fokus kita nih. Gitu ya. Jadi bukan soal yang mendewakan ya, udah beda ya. Oke. Tapi kalau mendewakan tadi nggak pernah salah, gitu kan. Pasti itu kita nggak bicara orang tua tidak pernah salah, bukan. Tapi bagaimana cara kita meresponi sebagai seorang anak. Oke, kita masuk ya. Yang pertama sambil dicek. Apakah benar tadi jawabanku gitu ya. Tarik nafas. Yang pertama adalah penundukan diri, submission. Ya, jadi apa sih penundukan diri? Oh, nunduk-nunduk. Oke, Ma. Iya, Ma. Kan kita sebagai mama maunya gitu anak-anak ya. Dan kita sebagai anak, nah ini kita sekarang jadi anak posisinya ya, di sweet ya. Sebagai mama nih, kita nih anak nih ya, kita juga koreksi diri. Kalau ada yang ngomong, oke mah, lalu dalam hati, daripada lama gitu, udahlah, iya aja lah, cepet beres, nah gitu, daripada ribut dan sebagainya. Nah ternyata penundukan diri itu bukan bicara itu. Bukan cepat jawabnya, dan iya lagi pasti, jawaban iya gitu kan. Walaupun nanti kapan dikerjain, pokoknya iya aja dulu. Bukan soal jawaban iya, bukan soal kelihatannya kita tuh patuh, nurut gitu kan, senyum, pokoknya enak dilihat sama orang tua, bukan soal itu ternyata. Ya jadi penundukan diri itu bukan dilihat dari sikap tubuhnya dulu, tapi dimulai itu dari sikap hati. Tapi lebih daripada itu dari cara berpikirnya. Nah jadi kita itu kan apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lakukan, semuanya itu kan bersumbernya satu, otak. Otak kita tuh luar biasa yang Tuhan ciptakan. Jadi otak itu membuat kita berpikir, dan otak itu juga ternyata yang membuat kita bisa merasakan. Kita suka ngomong ya, mikir, tapi kita suka ngomong, nggak kira-kira ya, nggak tahu ya nih rasanya sakit hati, kan gitu kan. Tapi sebenarnya yang melakukan itu, yang mengatur semuanya adalah otak. Jadi otak kita itu memiliki fungsi untuk mengatur logika dan juga mengatur emosi. Makanya firman Tuhan, makanya kita tuh luar biasa lah ya, kalau rajin baca Alkitab itu tuh wow, luar biasa sekali gitu.
Maka firman ingatkan kita juga Roma 12 ayat 2. Ya janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya apa? Cara berpikirnya itu loh. Nah, jadi otak itu akan mengatur. Ketika kita berpikir, itu bisa membuat kita merasakan, akhirnya keluarlah dari perilaku kita. Nah, ternyata yang namanya penundukan diri itu dimulai dari situ. Bagaimana cara kita berpikir tentang orang tua kita? Itu mulainya dari situ. Jadi dilihat kan tadi kan mungkin kita bilang kalau punya anak remaja itu rasanya susah diatur dan sebagainya. Ya, nah kalau kita jadi anak remaja dulu bagaimana? Sama. Mana dong? Nah, sekarang sebagai Kacau anak nih kalau udah kayak gitu. Nah, sebagai anak, jadi harus bagaimana berpikirnya? Ini kan kita di suite ya, ini mama-mama di suite dulu nih sebagai anak nih ya. Oke, jadi anak. Jadi anak. Maka kita akan berpikir, kenapa sih mama itu tambah marah-marah? Waktu aku kecil nggak sampai segininya, ada apa? Oh, ternyata mama itu sudah bertambah usianya. Oh, ternyata si papa itu pekerjaannya tidak seperti dulu. Oh, ternyata sakit. Oh, ternyata ada masalah. Oh, ternyata sekarang terlibat hutang. Nah, itu kan adalah kompleksitas yang dialami oleh orang tua. Oh, ternyata dengan bertambahnya usia, pengaruh hormon juga kan kalau mama ya menopause misalnya kan. Oh, ternyata seperti itu. Oh, ternyata. Nah, ini. Jadi cara berpikirnya dulu menempatkan orang tua itu sudah kerja, lalu kemudian di rumah beberes, mungkin capek, badannya pada sakit, tapi harus tetap bangun, harus tetap melakukan banyak hal. Oh, itu kali yang bikin jadi marah-marah terus. Nah, itu jadi dibalik cara berpikirnya dulu. Setelah itu, maka akan mulai rasa kasihan sayang. Kok si mama ini ya biasanya pagi bangun, kok hari ini enggak ya? Nah, itu kan muncul tuh. Rasa belas kasihannya, sayangnya muncul, akhirnya kelihatan dari perilakunya. Jadi ternyata penundukan diri bukan hanya sekedar iya, oke, enggak. Tetapi penundukan diri itu bicara sikap hati kita, pertama sikap cara berpikir kita, kemudian hati kita, sikap hati, lalu kemudian tadi perilakunya. Itu penundukan diri. Penundukan diri itu juga artinya menempatkan prioritas. Gitu ya, prioritasnya itu seperti apa. Nah, yaitu namanya penundukan diri atau disebut juga menyerahkan diri pada otoritas. Nah, itu penundukan diri namanya. Oke, sampai sini clear? Agak-agak mikir sih sebetulnya. Cuman ya, lanjutin dulu nomor 2. Oke, jadi itu ya penundukan diri ternyata bukan hanya sikap tubuh, dari cara berpikir, dari perasaan kita, lalu kemudian dari perilaku kita. Dan penundukan diri itu berarti juga mau menyerahkan diri kita pada seseorang di bawah otoritas seseorang. Itu namanya penundukan diri. Lalu kemudian sambil dikoreksi ya, apakah saya seperti itu? Nah, jangan-jangan cuma di mulut doang nih. Ya kan maksudnya kan apakah kita nih sebagai anak ke orang tua kita nih kan kayak Cipangpang ke orang tua Cipangpang gitu kan. Kita sekarang sudah penundukan diri seperti itu tuh apa belum gitu kan. Baiklah. Ya belum. Terus. Nggak gampang kan ya. Gimana coba, apalagi kalau udah orang tua kita kan pasti banyak kan udah pada usianya mungkin udah 60-70 kan. Yang mungkin suka lupa, yang jalan itu ngomong berkali-kali. Benar. Udah dikasih tahu jangan suka bolak-balik, nanti licin jatuh. Nanti malah merasa enggak boleh apa-apa. Habis mama mau ngapain? Nah. Benar, suruh pakai masker aja susah. Nah. Sebagai anak gimana? Tapi kan kita bisa lihat kondisinya. Ya memang bukannya nggak mau cepat, tetapi memang kondisi badannya. Ya orang tua seperti itu. Nah itu sebenarnya penundukan diri loh. Bagaimana kita mengenal orang tua kita itu penundukan diri. Nah itu yang makanya disebut bagaimana cara kita beresponnya. Ya itu penundukan diri. Lalu kemudian yang berikutnya yang kedua adalah penghargaan apresiasi. Ya, penghargaan itu bicara menerima keadaan orang tua tadi. Kelemahannya, kelebihannya.
Jangan kalau orang tua banyak duit, ngajak kita jalan-jalan terus, happy. Tapi ketika dibilang nanti, mulai. Mama janji melulu. Nah, tetapi sebagai anak kita juga harus perhatikan. Menghargai keadaan orang tua kita. Dan jangan membandingkan juga sama orang tua yang lain. Karena biar gimana yang namanya orang tua, ya kalau dibandingkan, mana ada sih orang tua yang tidak mau menyenangkan anaknya, kan pasti kan semua gitu. Tetapi ketika tidak bisa melakukannya, maka orang tua pun memiliki kesedihannya sendiri. Betul. Ya mungkin kadang, cuman di zaman sekarang ya, Ci, sorry tadi gua potong dikit. Di zaman sekarang tuh ya muncul loh, Ci, beberapa quote yang mengatakan bahwa anak itu tidak semestinya menanggung beban si orang tua karena anak tidak minta dilahirkan. Nah, itu gimana tuh? Betul. Memang anak itu tidak pernah minta dilahirkan dan tidak pernah memilih orang tuanya yang mana kan? Iya, betul sekali. Tetapi di satu sisi memang kita yang melahirkan pernah memilih meminta itu anak ada di dalam rahim kita. Jadi tergantung posisi kita sekarang ada di mana melihatnya. Sebagai orang tua, betul kayak kemarin ya, kita menjadi orang tua yang baik dan benar. Jangan membebankan kepada anak dengan berharap ABCD nanti di masa tua kita. Tetapi sebagai anak, kita juga memahami orang tua juga kan tidak bisa memilih anaknya itu yang maunya laki atau perempuan. Kan tidak bisa memilih. Ya, tidak bisa mengatur juga. Sama, sebenarnya posisinya tuh tidak ada yang lebih baik antara orang tua sama anak. Kenapa? Karena nanti anak akan menjadi orang tua. Dan orang tua juga sebelumnya pernah jadi anak. Nah, gitu. Jadi tetap saling gimana? Nah, pusing memang. Jadi makanya tadi saya bilang sweet dulu yuk. Kalau kita mau ngomongin anak, kita posisinya sebagai anak. Ya, mungkin bisa bilang gitu kan. Masa ditanggungkan ke saya sih dan sebagainya. Sekarang sebagai anak, coba kita perhatikan kondisi orang tua. Semakin usia, di dalam pekerjaan aja secara umum, itu kan ada masa pensiun. Memangnya orang tua mau pensiun? Mana ada yang mau? Ya. Pasti dia pengen terus bekerja, punya uang, dan kemudian memberikan kepada anaknya. Tapi kan mau nggak mau, ya namanya usia kan nggak bisa stop ya. Kalau alarm kita bisa stop, kita setting sendiri, kan usia nggak bisa. Lalu kemudian kalau orang tua sakit, misalnya stroke, darah tinggi, pernah jatuh, patah tulangnya, memang dia mau begitu. Mana ada di sini yang mau ketika menjadi orang tua jatuh kan nggak mau atuh. Nggak mau. Nah kemudian jalan harus dipapah. Benar. Kan nggak enak kan ke kamar mandi dituntun. Sekarang siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Tetapi fisiknya kan memang menurun, namanya juga manusia. Dan itu tidak bisa dihindari. Apakah orang tua menginginkan hal itu? Enggak. Jadi pelupa, itu kan. Jadi bawel, orang tua itu sebenarnya nggak mau. Tetapi kadang-kadang tadi tuh terjadi dengan sendirinya. Karena memang begitulah alamnya gitu kan, keadaannya, naturnya memang begitu. Nah sebagai anak, kita juga perhatikan seperti itu ya. Makanya tadi penghargaan bagaimanapun orang tua, sekali lagi penghargaan bukan berarti orang tua selalu benar, enggak ya. Tetapi kita menerima apa adanya orang tua, kondisinya. Ya sekarang usianya berapa? Sekarang bisa bekerja atau tidak. Lalu kemudian apa yang dia hadapi. Nah, dan macam-macam yang lainnya lah ya. Apalagi kalau misalnya orang tua itu papa mamanya suami istri tidak akur. Atau misalnya berpisah. Atau yang lain single parent, single mom. Waduh, udah kerja, ngurusin ini, ngurusin itu. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Mama nggak ngerti aku. Lalu si mama siapa yang mau ngertiin? Nah, jadi kalau kita sweet, kita anak, semakin kita dewasa, nah semakin kita bisa memahami. Ya ada waktunya juga kita memahami, karena orang tua nggak ada yang mau tuh, nggak bisa kerja, sakit, dan sebagainya. Itu yang namanya menghargai. Ya. Dua ya. Oke. Ini baru 2 berarti ya, di Rivosa ya. Harus sering-sering switch. Aduh, gimana nih? Kacau guys. Kita bakal sibuk guys, sibuk. Benar. Yang pertama penundukan diri, yang kedua ada apresiasi nih Sobat Maestro ya. Oke, nanti kita bakalan lanjut ke yang selanjutnya lagi Sobat Maestro ya. Ada 2 poin lagi berarti ya Ciri Rivosa ya yang 2 poin.
Nah, tungguin ya Sobat Maestro, kita bakalan tambah pusing lagi. Tapi ini pasti menjadikan kita lebih baik lagi ya. Dan lebih setia lagi ya Sobat Maestro ya. Lebih benar. Oke. Nah, lebih benar itu dia ya. Tujuan kita, goal kita itu, oke? Jangan kemana-mana ya Sobat Maestro, tetap di Ladies Talk.